Berbekal pelatihan dan semangat belajar bersama, kami memulai langkah kecil dengan memproduksi coklat olahan dan bubuk coklat yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Faridah, Ketua Kelompok Tani Mawar. Kami adalah kelompok yang beranggotakan perempuan-perempuan yang berdedikasi untuk memajukan sektor pertanian, khususnya di bidang pengolahan hasil pertanian. Kelompok Wanita Tani didirikan pada tahun 2020 dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di desa kami melalui usaha kreatif dan inovatif. Salah satu fokus kami saat ini adalah produksi coklat dan coklat bubuk. Awal mula usaha ini berangkat dari hasil panen kakao di desa kami, yaitu Desa Antutan. Sebelumnya kakao hanya dijual sebagai bahan mentah dengan harga yang tidak stabil. Kami pun berpikir untuk memberikan nilai tambah pada hasil panen tersebut. Berbekal pelatihan dan semangat belajar bersama, kami memulai langkah kecil dengan memproduksi coklat olahan dan bubuk coklat yang berkualitas. Proses ini tidak mudah. Kami menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan alat dan pengetahuan di awalnya. Namun, dengan kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, kami berhasil mengembangkan usaha ini. Alhamdulillah, produk kami kini dikenal di pasar lokal dan mendapat respon positif dari masyarakat. Tujuan kami tidak hanya meningkatkan pendapatan kelompok, tetapi juga memberikan inspirasi bahwa perempuan bisa menjadi pelaku utama dalam pengembangan ekonomi berbasis hasil pertanian. Kami berharap usaha ini dapat terus berkembang dan bermanfaat yang luas bagi kami. Selanjutnya kita ke alur pembuatan bubuk coklat. Pertama, penyortiran biji kakao. Biji kakao kering disortir terlebih dahulu. Biji kakao yang kering dibagi menjadi 3 bagian ya, yang besar, sedang, dan yang kecil, dan membuang yang rusak gitu, tidak terpakai. Itu memudahkan proses pemasakannya nanti, biar merata gitu kan. Kalau yang terlalu besar nanti kalau kita bercampur, mungkin nanti masaknya tidak merata gitu Proses perroastingan atau pemanggangan kakao. Biji kakao dipanggang sekitar suhu 120 sampai 140 derajat Celcius selama 20 sampai 30 menit. Proses ini bertujuan untuk mengembangkan rasa dan aroma khas kakao. Setelah dipanggang, kulit biji kakao dihilangkan untuk mendapatkan inti biji kakao yang disebut nibs. Yang berikutnya penggilingan atau grinding. Nibs digiling hingga menjadi pasta kakao atau cocoa mass yang halus. Pada tahap ini, lemak kakao atau cocoa butter yang alami juga mulai keluar. Padatan kakao yang tersisa digiling hingga menjadi bubuk halus yang kemudian dikenal sebagai coklat bubuk atau cocoa powder. Bubuk kakao yang disaring untuk memastikan kehalusannya.
kemudian dikemas dalam kemasan yang higienis untuk menjaga kualitas. Untuk saat ini target kami masih di pemerintahan ya. Yang pertama, kita menyesuaikan produk dengan kebutuhan pemerintah. Kami memastikan produk coklat batang dan coklat bubuk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan seperti kebersihan, kandungan gizi, dan kemasan yang profesional. Selain itu, produk kami dapat dikemas khusus untuk mendukung acara pemerintahan seperti rapat, seminar, pelatihan, atau hadiah resmi. Yang kedua, membangun kemitraan dengan instansi terkait. Kami membangun komunikasi dengan dinas-dinas yang relevan seperti Dinas Pertanian untuk mempromosikan produk lokal yang mendukung petani kakao. Kemudian Dinas Koperasi dan UMKM sebagai mitra pengembangan usaha kecil dan menengah. Kemudian Dinas Perdagangan untuk mengikuti program pemasaran produk lokal atau pemeran UMKM. Yang ketiga, mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami mempersiapkan legalitas usaha seperti nomor induk berusaha atau NIB, izin PIRT atau produk industri rumah tangga, dan sertifikasi halal. Hal ini penting untuk memenuhi syarat dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui platform seperti e-katalog dan EPSE. Yang keempat, menawarkan program kerjasama. Kami menawarkan program kerjasama seperti menyediakan paket produk coklat untuk acara resmi pemerintahan, pemberian edukasi atau pelatihan kepada masyarakat mengenai proses pengolahan kakao sebagai bagian dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemudian mengikuti pameran atau event resmi. Produk kami aktif dipromosikan melalui pameran UMKM yang sering diselenggarakan oleh pemerintah, baik tingkat daerah maupun nasional. Hal ini memberikan peluang untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada pemangku kebijakan. Omset kami berasal dari penjualan produk secara langsung maupun melalui kemitraan. Rata-rata kami mampu menghasilkan omset sebesar 3.500.000 per bulannya. Kemudian kerjasama dengan pemerintah atau acara resmi. Rata-rata pemesanan dalam jumlah besar untuk pemerintahan atau pameran dapat mencapai 5 hingga 100 pieces dengan omset sekitar 1.500.000. Beberapa bantuan alat dan dukungan dari pemerintah dalam perjalanan pengembangan usaha produksi coklat dan coklat bubuk. Kami bersyukur telah menerima berbagai bantuan yang sangat mendukung kelancaran dan peningkatan kualitas produksi. Beberapa bantuan tersebut meliputi itu berasal dari Dinas Pertanian berupa mesin pemanggang biji kakao atau roasting, mesin penggiling biji kakao atau grinder, mesin pembubuk kakao, kemudian dari Diskoperindak, mesin pengayak bubuk, mesin pemisah nips dan kulit kakao kering, kemudian mesin multi blender, kemudian dari Unikal, pengempaan pres lemak kakao atau alat tempering sederhana. Kemudian dari BI atau Bank Indonesia kami dapat pengempaan mekanis, itu yang skala besar ya, mesin pres pemisah lemak kakao dan bubuk. Kemudian bantuan CSR dari pemerintahan, dari peralatan pendukung seperti ball mill, mesin pengaduk coklat, timbangan digital, showcase, dan cetakan khusus dari SW atau Saritua. Bantuan ini diberikan sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat. Dan dari pemerintah desa sendiri kasih bantuan berupa dana hibah ya untuk menunjang produksi kami sebesar 15 juta. Terus freezer, aluminium foil, sarung tangan, cemek, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu saja, pelatihan dan pendampingan teknis selain alat, kami juga menerima bantuan berupa pelatihan teknis dari pemerintah dan lembaga terkait. Pelatihan ini membantu kami memahami cara menggunakan alat secara optimal dan menjaga standar produksi. Kemudian dampak dari bantuan ini dengan alat produksi, kapasitas produksi kami meningkat hingga 75% dari sebelumnya. Waktu produksi menjadi lebih efisien dan kualitas produk
produk lebih terjamin. Bantuan ini juga membuka peluang bagi lebih banyak anggota kelompok untuk terlibat dalam proses produksi. Kami menghargai berbagai bantuan yang telah diberikan. Karena hal ini menjadi motivasi kami untuk terus berkembang dan berkontribusi lebih besar bagi masyarakat. Kami memiliki harapan besar untuk usaha produksi coklat batang dan coklat bubuk yang dijalankan oleh kelompok wanita tani mawar. Nah, yang pertama, harapan kami adalah meningkatkan skala usaha. Yang kedua, pemberdayaan lebih banyak masyarakat. Kemudian, produk lokal yang kompetitif. Kemudian, yang keempat, mendukung keberlanjutan. Terus, pesan dan kesannya, dukunglah produk lokal. Yang kedua, kerjasama untuk kemajuan. Yang ketiga, semangat inovasi dan kemandirian kepada masyarakat, khususnya perempuan. Kami ingin menyampaikan bahwa kemandirian ekonomi dapat dimulai dari langkah kecil. Jangan takut untuk berinovasi. Kemudian, kesan dari kami adalah kami sangat bersyukur atas dukungan masyarakat selama ini. Berkat kepercayaan masyarakat, produk coklat kami terus berkembang dan semakin dikenal. Semangat dan dukungan dari masyarakat menjadi motivasi utama bagi kami untuk terus berkarya. Membangun komunitas yang lebih sejahtera melalui usaha berbasis potensi lokal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.